Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ketemu lagi nih di perbincangan di balik membaca berita di balik berita dalam program Off the Record bersama kami. Saya Herzbud Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan Anda yang ada di Jakarta semoga tidak terjebak macet karena ada demo cukup besar hari ini dari para teman-teman buruh begitu ya Mas Irsu yang mereka menentang tabungan perumahan rakyat begitu. Ya, ya, ya. Oke, dan saya kira ini gelombang demonya itu tidak hanya hari ini, akan terus berlangsung ya kalau sampai tuntutan mereka dipenuhi itu kan gitu. Kalau saya baca statement-statement dari para tokoh buruhnya. Iya ya, dan tidak hanya di Jakarta, tapi juga sepertinya akan bergelombang terjadi juga di daerah-daerah lain karena organisasi buruh ini kan juga memang banyak sekali sebetulnya Mas Irsu. Ya, oke. Mhm. Di luar itu, saya kira persoalan tambang untuk ormas itu masih menarik untuk diperbincangkan. Kemudian juga soal IKN juga menarik. Dan ada satu yang nyelip ini ya, mungkin saya juga tadinya nggak begitu ngeh. Ini soal keponakannya Pak Jokowi ya, yang katanya baru 2 tahun dia kerja di Pertamina, tapi sudah diangkat menjadi manajer ya Mbak Agi ya. Iya betul. Iya ya ini memang menarik Mas Hersu, mungkin karena sosoknya adalah keponakan dari Pak Jokowi begitu ya dan Hmm. masih muda dan, menempati posisi strategis begitu ya, yaitu sebagai manajer hubungan non government, kurang lebih demikian. Dan ini baru menjadi viral karena dia menuliskan, mengucapkan rasa syukurlah begitu ya, rasa Hmm. kegembiraannya karena diangkat sebagai manajer itu di akun LinkedIn-nya begitu. Nah Hmm. kemudian inilah yang kemudian menjadi viral, tapi sekarang kita sudah tidak bisa melihat lagi akun LinkedIn tersebut begitu ya karena memang sudah di take down sepertinya sudah dihapus karena menjadi viral saat ini. Ya ini kan karena nggak akan kita bahas terlalu panjang, kita terusin aja ya. Dia ini siapa Hmm. namanya? Bagaskara, siapa Mbak namanya ini? Ya, Bagaskara Ikhlasula Arif. Oh, Bagaskara Irasula. Ya. Namanya agak agak sulit ya. Ini anak adik perempuan Pak Jokowi paling bungsu ya, Mbak Agi ya. Iya iya, betul. Jadi dia adalah anak dari, adik Pak Jokowi yang paling bungsu, karena Pak Jokowi itu kan, sendirian ya, laki-laki semata wayang lah begitu. Nah, terus kemudian, adik bungsunya tentu saja perempuan dan ini adalah putranya begitu, Mas Hersu. Ini menjadi rame begitu ya, karena, dia baru masuk Pertamina itu pada tahun 2021 begitu. Jadi, baru sekitar 2 tahun lah dan sekarang kedudukannya itu sudah menjadi manajer begitu ya. Sementara Pertamina sendiri kita tahu ini adalah perusahaan yang cukup besar begitu ya. Tentu kompetisinya di dalam itu cukup cukup ketat juga begitu. Memang beberapa begitu ya Mas Irsu kalau kita melihat di media sosial ada yang mengatakan ya sebagai lulusan UGM dia kompeten lah begitu untuk menduduki posisi tersebut. Tapi juga sebagian mengatakan bahkan ada juga yang menjawab sebagai sesama lulusan UGM begitu ya dan sebagainya. Tapi mengatakan bahwa untuk seumuran dia begitu biasanya itu masih di posisi supervisor atau junior supervisor begitu. Jadi emang ini menjadi perbincangan atau perdebatan yang cukup menarik begitu. Dan apa sih yang ditulis oleh Bagaskara ini? Sebetulnya dia menulis seperti ini Mas Hersu. Ini seperti ucapan rasa syukur ya. Karena dia kan diangkat sejak bulan Maret yang lalu kalau tidak salah. Dia menulis seperti ini. I'm happy to share that I'm starting a new position as manager non-government relation at PT Pertamina Persero. Jadi itu dia merasa gembira gitu karena dia memulai pekerjaan atau memulai posisi sebagai manajer non government atau bisa dikatakan hubungan dengan swasta dan dia ini memang lulusan dari jurusan komunikasi FISIP UGM begitu Mas Hersu. Tapi karena dia adalah mungkin orang melihatnya sebagai keponakan dari Pak Jokowi begitu ya dan kemudian kok baru 2 tahun sudah menduduki posisi sebagai manajer di BUMN yang cukup besar seperti Pertamina begitu. Nah, inilah yang kemudian orang mengait-ngaitkan bahwa ini adalah semacam apa ya? Kita bisa katakan ini ada privilege lah gitu yang didapatkan oleh Bagaskara ini begitu Mas Hersul. Ya. Dan dia ini kalau nggak salah dia sebelumnya sudah sempat bekerja di Bank Rakyat Indonesia ya, di BRI ya.
jadi BUMN. Iya, dia sebelumnya iya betul, dia sebelumnya, menurut, pihak Pertamina benar bahwa per Maret itu dia masuk menjadi manajer begitu, sedangkan masuk Pertamina tahun 2021 melalui jalur profesional. Jadi klaim dari, pihak humas dari Pertamina atau corporate communication-nya Fajar Joko Santoso itu mengatakan demikian, bahwa ini bukan, lewat privilege atau, kekeluargaan, jalur dinasti politik begitu ya kurang lebih begitu, tapi lewat jalur profesional. Tapi tentu saja ini tetap menjadi perbincangan begitu Mas Hersu, walaupun sebelumnya dia ada di BRI, karena beberapa juga menilai kok enak bener ya dari BUMN terus kemudian bisa langsung masuk ke BUMN berikutnya begitu ya, dari BUMN ke BUMN. Biasanya hal itu bisa terjadi itu di tingkat yang jauh lebih tinggi, yaitu misalnya untuk direktur begitu ya, atau kemudian komisaris gitu. Jadi untuk level-level yang di atas, jauh di atas begitu. Sementara ini posisinya kan memang kalau kita melihat ini masih manajerial yang menengah lah begitu. Jadi inilah yang banyak disorot, dan kalau saya melihat ini yang menyorot kebanyakan juga anak-anak muda begitu, mungkin yang selevel dia begitu Mas Hersu. Dan kebanyakan juga mempertanyakan apakah saya akan memiliki kesempatan yang sama seperti dia begitu ya. Kalau seandainya Oke. saya pun sama lulusan dari universitas negeri yang Ya. ternama, saya pun juga Hmm. berada di BUMN yang lain, apakah bisa langsung pindah ke Pertamina seperti itu? Jadi saya jadi teringat ucapannya Pak Ma'ruf Amin dong, yang beberapa waktu yang lalu, kalau Mhm. bisa saya inginnya lahir sebagai anak presiden gitu. Atau sebenarnya ponakannya presiden. Gitu dong. Ya apa ini maksudnya Mbah Kiai Ma'ruf Amin gitu. Ya setidaknya walaupun tidak sebagai anak ya ponakan-ponakan gitu ya, karena ini adalah keponakan. Dan yang ramai juga di media sosial, mereka mengatakan juga sekarang ini keponakan, musim keponakan ya begitu ya. Betul, betul. Karena memang Pak Prabowo sendiri begitu kan juga keponakan-keponakannya ini masuk ke dalam tim tim transisi, atau terus kemudian juga ada keponakan yang disebut sebagai calon gubernur, sempat ya disebut sebagai calon gubernur Jakarta, ada juga keponakannya yang lain yang perempuan, Saraswati misalnya gitu, disebutkan dengan posisi yang lain, tapi yang jelas ini adalah para deponakan, kurang lebih demikian Mas Ersu. Ya. Jadi artinya kalau kalau mau apa sekarang ini kalau pilihannya, kalau cita-cita seperti pilihan seperti dikatakan Pak Ma'ruf itu dua pilihannya. Jadi anak presiden atau jadi keponakan dari presiden. Tapi keponakan Pak Anwar Usman pun juga udah bisa jadi wakil presiden loh, jangan salah kan gitu. Iya iya iya, bahkan ini, netizen ini memang, usil begitu ya, mereka mengatakan ini janji Pak Jokowi kan pernah mengatakan akan membuka 10 juta lapangan kerja. Jadi ini masuk Mas Hersu, sudah masuk ke dalam daftar, yaitu bahwa yang, anak satu sebagai wapres, sudah dicarikan pekerjaan itu, kurang lebih demikian. Kemudian anak kedua ketum parpol, kemudian mantu sebagai walkot gitu ya, wali kota, kemudian ponakan sebagai manajer, kemudian paman walaupun sudah melakukan pelanggaran etika berat tetap sebagai hakim. Jadi dari 10 juta itu sudah 5 begitu Mas Hersu yang posisinya sudah terisi. Jadi masih ada 9.999.995 lagi begitu yang masih Oh. lowong. Jadi tenang saja, masih banyak lowongan gitu. Oke, mari kita lanjutkan mencari lowongan di tambang juga, mungkin banyak lowongan tambang, Mbak. Apalagi kalau kita punya latar belakang sebagai anggota ormas, ormas keagamaan, itu bisa dapat peluang posisi di tambang juga tuh, Mbak. Lebih keren juga ini. Wah, iya menarik ya. Jadi soal tambang ini juga viral loh Mas Hersu ya, apalagi selama 1 pekan terakhir, yaitu sejak Bahlil begitu menyatakan bahwa memang serius, dan di depan BEM Perguruan Tinggi NU kalau tidak salah waktu itu ya, yang dia mengatakan bahwa akan memberikan konsesi besar tambang untuk NU lah, kurang lebih demikian, untuk PBNU. Dan ada media juga mengatakan bahwa akan diberikan konsesi tambang yang raksasa begitu, walaupun sebetulnya dia mengatakan itu tambang besar begitu. Tapi ini yang menarik saat ini sih Mas Hersu adalah penolakan dari konferensi Wali Gereja Indonesia, dan juga dari PGI ya Mas Hersu, dan juga dari PMKRI misalnya. Ini ternyata PMKRI juga masuk ke dalam daftar ormas yang bisa diberikan IUP tersebut begitu. Ini menarik ya, karena PMKRI ini kan sebetulnya isinya adalah para mahasiswa begitu, Oh, dan berarti mereka jelas HMI nanti bisa juga dong ya, HMI gitu bisa dong nanti dikasih ya?
Iya ya, coba nanti kita lihat ya daftarnya siapa saja begitu. Karena kalau melihat ini apa yang ditulis oleh media, PMGRI masuk ke dalam salah satu organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan yang mendapatkan jatah wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK dari pemerintah begitu. Jadi ini dari pihak mahasiswa Katolik gitu ya. PMGRI kan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia, ini yang menyatakan dari pusat maupun yang ada di daerah, misalnya seperti dari Semarang mereka juga menyebarkan siaran pers tentang penolakan tersebut. Ini menarik loh. Sebelum mereka ditanya oleh media, mereka sudah menyebarkan siaran pers terlebih dahulu begitu Mas Hersul. Dan dalam siaran persnya itu salah satunya mereka mengatakan bahwa dibagikannya izin pengelolaan tambang adalah cara untuk meredam kekritisan ormas terhadap pemerintah agar mereka sibuk mengurus tambang dan menelantarkan nilai-nilai perjuangan kemasyarakatan. Oh, ini luar biasa apa yang dikatakan oleh mahasiswa Katolik ini, ya, Mas Iya. Hersu. Oke, jadi apa soal ini tidak seperti yang kita bayangkan bahwa itu pemerintah bermulus saja karena banyak yang menganggapkan ini sebagai sebuah sogokan Ya. gitu ya. Orang seperti Oh. Prof. Din Samsudin misalnya mantan ketua PP Muhammadiyah kan dia mendorong agar Muhammadiyah menolak itu begitu ya karena dia menganggap ini pengalaman pribadi kelihatannya kalau Pak Din ini karena sebenarnya dia sudah lama mengusulkan kepada Pak Jokowi pada waktu itu ya soal bagaimana memberdayakan ormas-ormas keagamaan tuh yang jangan hanya orang-orang tertentu yang mendapat privilege, tapi pada waktu itu Pak Jokowi menyatakan susah untuk melaksanakan. Nah, kenapa tiba-tiba sekarang dibagi-bagikan menjelang akhir masa jabatannya Pak Jokowi? Apa maksudnya kan begitu? Apalagi kan kita juga sempat dulu membaca ya, dan ini membaca di Tempo bagaimana sebenarnya di kabinet ini jadi terjadi keributan lah itu antara Pak Luhut dengan Bahlil berkaitan rencana ini gitu karena Pak Luhut menyatakan bahwa ini satu menabrak undang-undang Minerba dan kedua nanti dikhawatirkan akan jadi apa banyak ormas-ormas yang tidak kebagian itu akan berbondong-bondong minta konsesi. Jadi itu bisa jadi persoalan dan tapi saya kira soal kekhawatiran kedua Pak Luhut ini nggak penting, nggak perlu karena banyak yang belum udah menolak duluan ya seperti KWI itu menolak, PMKRI menolak dan kemudian juga saya kira sebagian di Muhammadiyah juga sebagian juga menolak itu meskipun sampai sekarang masih belum didiskusikan karena menurut Sekretaris Umum Muhammadiyah mereka belum ditawari jadi yang untuk apa dibahas kan gitu. Iya iya betul. Jadi kalau dari struktur Muhammadiyah sendiri, dari bidang hukum misalnya seperti Pak Busro Mukhodas juga mengatakan bahkan mereka rapat saja belum begitu ya. Dan kemudian mereka harus sangat berhati-hati menyikapi hal ini begitu untuk menjawab tawaran ini. Jadi ya memang kalau Muhammadiyah kita melihatnya tidak yang greedy begitu ya, tidak yang secara rakus kemudian ada kesempatan langsung dicaplok begitu ya, langsung diambil. Jadi mereka tentu sangat berhati-hati sekali begitu dalam hal ini. Dan yang menarik dari dari pernyataan baik itu pihak gereja Kristen maupun dari gereja Katolik maupun uskup Jakarta gitu, mereka senada ya Mas Hersu mengatakan bahwa ini bukan wilayah pelayanan mereka untuk mengelola tambang tersebut begitu kan. Dan kemudian sebetulnya kalau ini bertentangan dengan undang-undang Minerba ya seharusnya yang diberikan izin usaha pertambangan walaupun ini khusus sifatnya ya tentu di dalam khusus itu tadi ada klausul-klausul yang lain di dalamnya. Tapi dalam hal ini kalau menurut undang-undang Minerba ini kan memang perlu spesialisasi untuk perusahaan atau pihak-pihak yang diberikan izin ini begitu. Jadi tidak sembarangan kan ini berurusan dengan lingkungan, dengan ekologi, dengan manusia yang tinggal di sekitarnya, dengan kehidupan masa depan, keberlangsungan lingkungan dan sebagainya begitu. Tapi rupanya dalam hal ini fraksi PKS misalnya itu kan menolak keras gitu dan mereka mengatakan bahwa ini memang betul perlu spesialisasi khusus dan ini seperti halnya dikatakan oleh Pak Luhut begitu ya yang menuding Bahlil dan menolak sebetulnya hal ini itu bahwa akan ada konflik kepentingan yang sangat besar di balik ini begitu. Tapi kita tahu bahwa Bahlil ini menolak tudingan organisasi keagamaan tidak punya spesialisasi untuk mengelola tambang. Bahkan Bahlil juga mengatakan bahwa ya tidak perlu spesialisasi, mereka pun tidak perlu pengalaman, experience atau mereka memiliki kemampuan untuk mengelola tambang secara teknis gitu karena mereka tinggal memberikan
izin tersebut begitu ya, hak pengelolaan tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang punya IUP yang juga mengelola tambangnya sendiri. Karena banyak perusahaan yang tidak mengelola tambangnya sendiri. Jadi artinya kalau mereka sudah memiliki IUP, maka tinggal menunjuk kontraktor-kontraktor yang memang sudah terbiasa mengelola tambang begitu. Nah, ini kan jadinya menjadi semacam jual beli saja begitu. Jadi dan pengawasannya bagaimana sebuah apa organisasi atau badan begitu ya di dalam organisasi keagamaan yang kemudian dia tidak memiliki pengalaman untuk mengawasi berjalannya apa pertambangan seperti ini dan kemudian dia memiliki tambang begitu. Jadi ini memang sesuatu yang aneh sih ya Mas Ersu. Iya, Yang kita iya. khawatirkan di depan ini akan menjadi masalah besar dan kemudian orang-orang yang terlibat di dalamnya ini akan bermasalah gitu secara hukum gitu. Ya, saya tidak membayangkan kan begini ya. Biasa kita tahu kan pembagian IUP itu Mbak ya. Itu kan Mhm. biasanya bahkan masih ada banyak warga yang ada tinggal di atas lahan yang dijadikan IUP yang diberikan sebagai IUP itu ada yang punya perkebunan, bahkan yang tadi itu banyak sekali kasus semacam itu dan biasanya ini yang sering sekali muncul konflik antara pengusaha tambang dengan warga setempat kan gitu. Saya tidak membayangkan kalau NU sekarang yang sudah katanya akan diberi konsesi besar oleh Bahlil untuk dapatkan tambang itu dan kemudian di situ ada potensi sengketa dengan warga terus kemudian juga dia menggunakan kekuasaan untuk menggusur warga, apa yang terjadi gitu loh. Belum lagi nanti kan Ya. bagaimanapun juga tambang ini kan banyak sekali menimbulkan kerusakan alam ya gitu. Apakah kemudian juga ormas-ormas keagamaan ini juga akan tutup mata terhadap kerusakan alam yang terjadi karena eksploitasi tambang? Karena hampir semua tambang di Indonesia itu rata-rata pasti meninggalkan apa ya warisan kerusakan alam yang luar biasa kalau kita lihat kan. Betul. Nah, itulah yang kemudian dipersoalkan Mas Irsu, karena biasanya ormas keagamaan itu mereka lebih fokus gitu ya terhadap pelayanan. Mereka juga lebih fokus kepada apa mengawasi soal hati nurani, soal moral di masyarakat gitu. Sementara mereka sendiri bermain gitu ya, kaki dan tangannya bermain ke dalam soal moralitas itu tadi begitu yang seringkali kalau di dalam soal pertambangan itu kan abu-abu begitu di Ya, soal ini hak saya sementara ini hak masyarakat itu juga untuk hidup begitu dan ini saya rasa ini akan menjadi konflik ke depannya dan kalau seandainya ada organisasi keagamaan yang memiliki IUP yang diberikan oleh Bahlil dalam hal ini oleh Pak Jokowi begitu ya itu nantinya dia akan ada di belakangnya adalah organisasi keagamaan. Nah, ya. bagaimana mereka bisa menjaga namanya begitu Mas Irsu dan ini kalau kita melihat ke belakang ini sebetulnya kita lebih bisa memberikan lebih apresiasi kepada Pak Luhut daripada kepada Bahlil ya karena sejak bulan Maret yang lalu sampai dengan bulan April itu kan memang rame ini bahwa terjadi saling sengketa begitulah ya antara Bahlil dengan Pak Luhut bahkan itu di hadapan Pak Jokowi katanya dalam sebuah rapat khusus yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri ESDM, Arifin Tasrif dan juga Erick Thohir. Tapi katanya kalau menurut investigasi dari Tempo itu Pak Pratikno ada di belakangnya Bahlil dan kemudian Menteri SDM Arifin Tasrif itu ada di belakangnya Pak Luhut, membela Pak Luhut karena dia juga sependapat bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Minerba begitu. Ya. Jadi ini sangat menarik apalagi satu bulan sesudahnya pada bulan Mei Pak Luhut mengatakan bahwa jangan masukkan orang toksik ke dalam kabinet gitu dan itu dikatakan kepada Prabowo sehingga orang kemudian berasumsi wah jangan-jangan Bahlil yang maksud sebagai orang toksik tersebut gitu. Iya, walaupun sebenarnya kita juga tetap mempertanyakan motifnya Pak Luhut, Pak Arifin juga karena apa? Karena kalau membawa Undang-Undang Minerba itu juga ada persoalannya ketika dia lahirnya undang-undang itu sendiri kan Mbak Agi. Iya. Jadi ya itu Mhm. sesama toksik lah saya kira silahkan aja lah untuk dilanjutkan gitu kalau kan gitu. Iya, karena itu kan masuk ke dalam yang rame di Omnibus Law itu juga Iya, iya, demikian iya. ya Mas Hersу. Ya Dan jadi kemudian undang-undang juga ini kan Minerba orang itu ya. Itu persoalan juga ya kalau ini undang Minerbanya. betul para pemilik tambang ini walaupun mereka menteri, Bahlil Oh sendiri iya. adalah memiliki tambang walaupun sesudah Ya. dia menjadi menteri kemudian diserah terimakan kepada orang kepercayaannya lah begitu ada seorang wanita saya lupa namanya dan kemudian Pak Luhut sendiri adalah juga Tambang. pemain batu bara, pemilik tambang juga begitu kan. Jadi mereka Erik sebenarnya ya. saling paham satu sama Erick lain gitu. Thohir, ya Erick Thohir itu jelas kan lewat Betul. kakaknya punya bos besar itu Adaro gitu ya.
Yang kita Ya. nggak tahu jangan-jangan Pak Pratikno juga punya, kita nggak tahu ya. Iya, kita kita nggak tahu karena kita kita punya teman saja walaupun cuman kecil-kecilan gitu ya. Saya punya teman yang kemudian dia sukses berbisnis yang lain, kemudian dia mencari konsesi tambang begitu Mas Ersu. Jadi ya memang ini memang menarik sekali karena tambang ini tidak perlu dibuat, tidak perlu pabrik, tidak perlu line produksi yang besar. Dia langsung ada di dalam tanah dan bahkan kadang-kadang ada di permukaan, tidak harus menggali dalam gitu kalau di Indonesia begitu ya, Tinggal ada dikeruk di aja. sampai ke tanah, tinggal dikeruk saja, kurang lebih demikian. Baru Ya. kemudian apa namanya diproduksi lebih jauh. Yes. Oke, kita pindah ke satu topik terakhir ya. Soal IKN menurut saya tetap saja menarik ini, Mbak Agi, karena sekarang ini kan muncul jadi semacam ketidakpastian ya sebenarnya dengan pernyataan Pak Jokowi kemarin yang menyatakan bahwa ya kepresnya bisa ditandatangani oleh Pak Jokowi sendiri atau oleh Pak Prabowo. Itu kan mau nggak mau menyiratkan ada ketidakpastian, apalagi setelah sebelumnya itu gonjang-ganjing karena mundurnya 2 orang petinggi IKN itu kan ya Mbak Agi ya, petinggi otorita IKN. Tapi seperti biasa kan kita lihat Pak Jokowi itu seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Tetap aja groundbreaking gitu. Tapi dengan membaca bahwa kepresnya kan pertanyaan kita kenapa nggak langsung dipaksakannya Pak Jokowi kepres mumpung dia berkuasa gitu ya. Kalau nunggu Pak Prabowo kan nanti Pak Prabowo bisa juga nggak tanda tangan tuh kepresnya karena situasi yang sudah tidak memungkinkan begitu. Iya, iya. Kalau kita melihat terjadi ya seperti itu begitu. Tapi di permukaannya itu loh Mas Ersu, itu tetap saja seolah-olah bahwa ini memang on progress dengan sangat pesat begitu. Bahkan kemarin pada saat kedatangan dari pemilik Burj Khalifa begitu ya, dari unit Uni Emirat Arab begitu. Bahkan Pak Jokowi kan mengatakan bahwa ini adalah investasi yang sangat menjanjikan, tidak ada investasi yang lebih baik daripada ini adalah ibu kota hijau dan sebagainya begitu. Walaupun itu kemudian dibantah rame-rame lah di luar negeri juga, media-media luar juga membicarakan itu, bagaimana bisa disebut ibu kota yang hijau, malah justru itu merusak hutan begitu kan. LSM gitu sudah mengatakan hal tersebut dan membuat kajian-kajian itu, dan bahkan banyak hutan yang sudah digunduli untuk mewujudkan ibu kota ini begitu. Dan tapi dari pihak istana sendiri tetap mengatakan kan Mas Hersu bahwa kemungkinan bulan Juli atau bulan Agustus akan ada penandatanganan di Dubai begitu mengenai kerjasama investasi ini begitu. Dan juga belakangan ini mulai ramai lagi dipertanyakan Mas Hersu soal Pak Jokowi ingin membangun gedung atau tower gitu yang akan menjadi tower BUMN setinggi 778 meter. Ini tinggi sekali ya, 778 meter itu berapa tingkat, dan katanya itu akan menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara, kurang lebih demikian. Ya pokoknya kalau Pak Jokowi yang merencanakan itu selalu yang the most begitu ya. Jadi the most green capital misalnya gitu, terus kemudian the highest apalah building atau apa semacam itu begitu. Ini juga dipertanyakan kapan itu akan dilakukan, karena ini memang dijanjikan pada tahun 2022 yang lalu dia menjanjikan seperti ini begitu. Tapi ya kalau kita melihat keadaan saat ini, progres saat ini begitu, walaupun dari pihak istana mengatakan bahwa sudah 75%, sudah 80% dan pasti akan selesai. Tapi mungkin betul 80% atau 75%, tapi itu hanya untuk istana presiden saja Mas Ersu. Sementara kita tahu untuk rusunnya saja itu baru sekitar ada yang 30%, 40% begitu ya, terbangun gitu. Belum lagi yang lain-lain begitu. Jadi kalau saya membaca komentar-komentar yang ada di off the record begitu ya, mereka ada yang mengatakan pemirsa off the record yang mengatakan tapi sekarang sudah terbangun kok 75% sudah terbangun, 80%. Saya beberapa kali datang ke IKN dan itu pembangunan pesat macam apa yang dimaksud oleh pemirsa off the record ini. Komentar hanya 1-2 orang saja begitu, tapi saya mempertanyakan, adakah sebuah ibu kota begitu di dunia ini yang dimana tidak ada tawa anak-anak yang hendak masuk sekolah, bermain di taman kota, pulang sekolah ada kegiatan, kemudian hotel-hotel penuh, kemudian ada tempat-tempat wisata yang lain, tempat olahraga apa dan sebagainya. Ini kan sama sekali belum ada kehidupan yang seperti itu di sana. Memang ada kehidupan, tapi kehidupan para pekerja begitu yang membangun di sana begitu, para pekerja konstruksi begitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa nanti pada
saat tidak bisa membayangkan kalau seandainya nanti pada saat upacara 17 Agustusan itu mau ditutup pakai apa, ekskavator yang setinggi itu begitu ya. Apakah itu ada di sekeliling tempat upacara tersebut yang memperlihatkan bahwa itu adalah suatu bentuk komunitas yang belum selesai atau lingkungan pembangunan lingkungan yang belum selesai begitu. Dan sementara saya juga yang saya bertanya-tanya Mas Hersu, kira-kira paskibrakanya dilatih untuk menaikkan bendera di sana di IKN ataukah di Istana Merdeka. Jadi Pak Jokowi ada di sana sementara benderanya dikerek di Istana Merdeka begitu, karena kalau saya seingat saya itu sudah dilatih dari sejak 2 bulan sampai 2,5 bulan sebelumnya, dan mereka dikarantina di Cibubur kalau dulu gitu ya. Sekarang mungkin masih juga seperti itu. Dan sebagai wartawan istana kita tentu tahu Mas Hersu, setiap tahun kita menghadiri di sana itu sudah ada patronnya. Misalnya itu kan dari sebelah mereka ada di sebelah kanan Istana Merdeka, kemudian mereka maju berapa langkah, belok kiri berapa langkah, kemudian menghadap ke arah Pak Jokowi, ke arah Presiden begitu kan, untuk mengambil bendera begitu, menaiki tangga dan sebagainya. Dan itu semua dihitung gitu untuk mendidik mereka. Nah kalau di sana apakah mereka juga akan menaikkan bendera di IKN ataukah di sini? Ini masih menjadi tanda tanya besar sampai sekarang. Ya, tapi saya kira kan sebenarnya kita sendiri nggak usah terlampau terlampau menunggu-nunggu dan menduga-duga. Sejak sekarang sebenarnya kita sudah berdasarkan kebiasaan dari Pak Jokowi, ya kita tahu kira-kira apa yang akan terjadi, gitu kan, gitu lagi. Ya. Jadi kebiasaan Pak Jokowi mungkin di last minute itu sesuatu bisa berubah begitu ya Mas Hersu ya? Saya kira begitu, dan banyak hal yang dijanjikan Pak Jokowi kan sampai sekarang juga tidak terwujud. Kalau Anda kan jangan membayangkan bahwa keterkesima dengan bangunan istana yang sudah kelihatan bentuknya terwujud. Kan ibu kota itu bukan hanya istana, ya kan? Itu kan ibu kota itu sebuah komunitas kehidupan tersendiri yang saya kira tidak hanya simbol. Peradaban. Ya. Kalau istana aja itu ya mungkin kayak semacam villa saja gitu ya. Istana musim panas, karena kan di sana memang selalu panas kira-kira gitu. Kalau di negara-negara yang punya 4 iklim kan gitu, ada istana musim dingin, ada istana musim panas gitu. Jadi mungkin ini kita sebut juga istana musim panas presiden lah begitu, karena memang selalu panas udaranya di sana. Iya, kita menantikan ya pemirsa Off the Record. Jadi kita tidak akan terlalu menantikan lama lagi, nanti ya. Apa sih gitu. Ya ini bulan Juli, ya. itu tinggal bulan depan loh Mbak Agi, ya. Iya, sekarang saja sudah berlalu 1 pekan ya di awal Juni begitu, dan sementara bulan Juli begitu masuk air begitu kan, masuk air bersih ke sana, Pak Jokowi sudah akan menempati Istana Presiden katanya demikian. Oke. Baik, makasih. Kita sampai ketemu lagi ya esok. Tetap sehat, tetap semangat, dan yang penting tetap menjaga akal sehat ya. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.